Introvert seringkali terjebak dalam kesalahpahaman yang bikin frustrasi. Apakah kamu merasa sulit dipahami? Mari kita ulas bersama kenapa ini bisa terjadi. Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Dunia dalam Diam. Introvert seringkali merasa lebih nyaman dalam keheningan. Mereka cenderung menyimpan banyak pemikiran dalam hati, sehingga ini dapat mengakibatkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Ketika seorang introvert tidak langsung menjawab atau tampak lebih memilih berdiam diri, orang lain mungkin berpikir bahwa mereka kurang peduli atau tidak tertarik dengan percakapan. Padahal sebenarnya, mereka mungkin sedang merenungkan apa yang baru saja dikatakan atau mencari kata-kata yang tepat untuk mengekspresikan pemikiran mereka. Situasi ini sering terjadi dalam kelompok, di mana kepribadian yang lebih ekstrovert lebih mendominasi percakapan. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai introvert untuk menyadari bahwa tidak semua orang memiliki cara berkomunikasi yang sama. Dengan memberi penjelasan saat berbicara, kita bisa mulai mengungkapkan bahwa kita memerlukan waktu untuk merespon. Hal ini tentu dapat membantu orang lain memahami bahwa kehadiran kita bukan tanda ketidakpedulian, melainkan cara kita berproses berpikir dan merespon informasi yang diberikan. Chapter 2, Menguraikan Pikiran. Ketika introvert berinteraksi dengan orang lain, mereka cenderung berpikir lebih dalam tentang setiap kata yang diucapkan. Proses berpikir yang mendalam ini seringkali membuat mereka terjebak dalam siklus overthinking. Mereka ingin memastikan bahwa setiap ucapan atau tindakan yang mereka lakukan telah dipikirkan secara matang, sehingga kadang-kadang hal ini bisa membuat orang lain merasa terabaikan atau banding dilewatkan. Hal ini tentu bisa menimbulkan kesan ketidakpedulian dari orang lain. Namun, ada cara untuk mengatasi hal ini. Penting bagi introvert untuk berkomunikasi dengan cara yang lebih aktif. Sebagai contoh, jika kita merasa perlu waktu lebih untuk menjawab suatu pertanyaan, cukup beritahu lawan bicara kita dengan jelas. Menyatakan, saya butuh waktu sebentar untuk memikirkan ini, dapat membantu mengurangi kebingungan. Dengan cara ini, orang lain tidak akan merasa bingung atau mungkin merasa diabaikan, dan kita juga bisa lebih tenang dalam memberikan respons yang baik. Chapter 3, Ekspresikan Emosi. Emosi adalah hal penting dalam komunikasi, yang seringkali terlewatkan oleh introvert. Mereka mungkin tidak terbiasa mengekspresikan perasaan mereka dengan jelas, sehingga ketika tidak mengungkapkan apa yang sebenarnya dirasakan, orang lain cenderung akan menebak-nebak maksud mereka. Misalnya, ketika seorang introvert merasa cemas, seringkali mereka hanya diam, bukan meluapkan perasaan tersebut. Hal ini bisa membuat teman-teman atau pasangan mereka merasa kesal atau bingung, karena mereka mengira segalanya berjalan baik-baik saja. Dalam situasi seperti ini, introvert perlu berlatih untuk mengekspresikan emosinya dengan cara yang lebih terbuka. Cobalah untuk berbagi perasaan dengan kalimat sederhana seperti, "Aku merasa sedikit terbebani, bisa kita bicarakan ini nanti?" Dengan demikian, nuansa komunikasi menjadi lebih jelas, dan saling pengertian bisa lebih mudah terbangun karena semua informasi dapat disampaikan dengan baik. Chapter 4, Pertemuan Tidak Terduga. Saat berbicara dengan orang yang baru dikenali, introvert seringkali merasa canggung dan tertekan dengan harapan untuk melakukan percakapan menarik. Sayangnya, ekspektasi yang tinggi ini bisa mengekspos perasaan canggung yang lebih besar. Setelah pertemuan, mereka mungkin merasa tidak puas dengan diri sendiri karena berpikir bahwa hal-hal yang mereka katakan kurang menarik atau tidak sesuai ekspektasi. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap orang di dunia ini pasti pernah merasakan hal yang sama. Salah satu cara untuk mengatasi perasaan canggung ini adalah dengan memfokuskan diri pada apa yang orang lain katakan dan berusaha untuk bertanya lebih dalam tentang topik yang mereka bicarakan. Misalnya, jika seseorang membahas tentang hobi mereka, kita bisa menanyakan bagaimana mereka pertama kali terlibat dalam kegiatan itu. Dengan cara ini, pembicaraan menjadi lebih hidup, dan tekanan untuk memikirkan apa yang harus kita katakan selanjutnya dapat berkurang secara signifikan. Chapter 5, Jembatan Antara Dua Dunia. Introvert dan ekstrovert memiliki cara berkomunikasi yang berbeda,
yang bisa berfungsi sebagai jembatan atau penghalang bagi satu sama lain. Ketika kita berinteraksi dengan ekstrovert, mereka cenderung membuka pembicaraan dengan cepat dan punya banyak gagasan untuk dieksplorasi. Sedangkan introvert biasanya merasa perlu waktu ekstra untuk mencerna dan memahami situasi sebelum terlibat. Seringkali, perbedaan ini bisa menyebabkan kebingungan atau misinterpretasi dalam komunikasi. Dalam konteks ini, komunikasi yang baik memegang peranan kunci. Bagi introvert, penting untuk mendorong diri untuk berbicara lebih terbuka dan mulai bertanya. Di sisi lain, bagi ekstrovert, penting juga untuk memberi kesempatan yang cukup kepada introvert untuk mencerna informasi yang ada sebelum memberikan tanggapan. Memahami bahwa terdapat perbedaan dalam kepribadian masing-masing bisa jadi langkah besar dalam mengurangi kesalahpahaman. Ini adalah tentang membangun jembatan yang kokoh, bukan tembok pemisah antara kita. Jangan lupa follow Ruang Tumbuh untuk lebih banyak konten bermanfaat. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.